Tidak perlu samakan persepsi agar tidak terjadi salah kaprah. Ini kita sedang berbincang tentang sidang pra-peradilan, bukan sidang pokok perkara. Alhasil tidak relevan bagi kita untuk membahas apakah PS terbukti bersalah atau tidak bersalah. Itu bukan isu dalam sidang pra-peradilan. Itu merupakan isu pada sidang pokok perkara. Sementara pada sidang pra-peradilan, yang diuji justru adalah pihak Polda Jabar dalam kasus ini. Pihak Polda Jabarlah yang harus meyakinkan hakim bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah sah. Nah, untuk meyakinkan hakim sedemikian rupa, maka memang ada 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak Polda Jabar. Pertama, coba tunjukkan minimal 2 alat bukti terkait pidana pembunuhan berencana dan ruda paksa. Bukan terkait pemalsuan identitas, bukan terkait pemalsuan ijazah, tapi sekali lagi minimal 2 alat bukti terkait dengan pembunuhan berencana dan ruda paksa. Yang kedua, kalau memang ternyata tersedia 2 alat bukti terkait pidana pembunuhan berencana dan ruda paksa, maka sebutkan kapan 2 alat bukti tersebut diperoleh oleh Polda Jabar. Seharusnya minimal 2 alat bukti tersebut diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka. Kalau ternyata 2 alat bukti baru dicari-cari setelah PS ditetapkan sebagai tersangka, maka ini adalah prosedur yang tidak sesuai dengan hukum. Yang ketiga, kalau kita berandai-andai pihak Polda Jabar memiliki minimal 2 alat bukti terkait pembunuhan berencana dan ruda paksa, serta 2 alat bukti tersebut diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka, pertanyaan yang ketiga adalah apakah alat bukti tersebut diperoleh dengan cara yang legal atau ilegal? Misalnya, polisi boleh melakukan penggeledahan, tapi apakah pihak kepolisian ketika melakukan penggeledahan ke rumah PS membawa surat penggeledahan? Demikian pula, polisi boleh membawa barang-barang yang dianggap sebagai barang bukti, misalnya sepeda motor. Tapi pertanyaannya, apakah mengambil dan menyita sepeda motor disertai dengan surat penyitaan? Nah, ini contoh-contoh untuk membedakan mana kerja-kerja pencarian alat bukti yang sifatnya legal dan mana pula yang sifatnya ilegal. Hitung-hitungan di atas kertas, menurut saya sepanjang mengikuti sesi demi sesi sidang pra-peradilan, saya pribadi belum teryakinkan bahwa pihak Polda Jabar sudah memiliki minimal 2 alat bukti terkait pembunuhan berencana dan ruda paksa, dan 2 alat bukti tersebut tampaknya kalaupun ada baru diperoleh setelah PS ditetapkan sebagai tersangka, pun dengan sekian banyak pertanyaan terkait dengan aspek legalitas pencarian atau perolehan 2 alat bukti tersebut. Justru dengan penalaran yang saya miliki tadi, saya ingin katakan bahwa Polda Jabar tampaknya juga tidak akan meyakinkan hakim. Karena hakim gagal teryakinkan, maka hitung-hitungan di atas kertas, hakim akan menyatakan pada akhirnya nanti bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah tidak sah. Karena dinyatakan tidak sah, maka PS akan bebas. Sebetulnya beban pembuktian itu lebih besar pada pihak Polda Jabar. Terkait dengan 2 alat bukti, coba saya tunjukkan. 2 alat bukti terkait dengan pembunuhan berencana dan ruda paksa. Ketika melakukan jumpa pers misalnya, yang tampak gamblang bahwa Polda Jabar menunjukkan adanya dokumen-dokumen kependudukan terkait PS. Tapi saya tidak membayangkan bahwa dokumen kependudukan semacam itu memiliki hubungan dengan tindakan pembunuhan berencana dan ruda paksa. Bagaimana orang bisa membunuh dan bagaimana orang bisa melakukan ruda paksa dengan menggunakan ijazah misalnya. Untuk mengetahui apakah PS membunuh atau tidak, maka mutlak alat bukti yang harus diperlihatkan ke hakim adalah apa instrumen kejahatan yang dipakai oleh PS ini. Benda tajam kah? Benda tumpul kah? Dan kalau ada benda itu diperlihatkan, coba tunjukkan di mana sidik jari PS pada benda tersebut. Dan juga, kalau benda itu sungguh-sungguh yang dipakai untuk menghabisi kedua korban, maka adakah jejak DNA pada benda tajam ataupun benda tumpul tersebut? Sayang beribu sayang, jangankan pada persidangan pra-peradilan PS tahun 2024 ini. Sepanjang yang bisa saya baca di berkas hukum terkait dengan tahun 2016 terhadap 8 orang terdakwa saat itu, saya juga tidak melihat adanya alat bukti yang menunjukkan bahwa alat bukti inilah yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan pelaku yang tertinggal sidik jari pada benda tersebut dan juga tidak ada jejak DNA pada darah misalnya, kalaupun ada, yang tertinggal pada benda tersebut. Jadi, sebagaimana saya katakan tadi, saya belum teryakinkan bahwa pihak Polda Jabar sudah memiliki minimal 2 alat bukti terkait dengan pembunuhan berencana dan terkait ruda paksa. Kalau terkait dengan ruda paksa, barangkali bisa dikatakan, kan sudah ada sperma. Benar, ada sperma. Tapi siapa gerangan pemilik sperma itu juga tidak terjawab karena memang tidak dilakukan uji DNA.